dikasih boneka beruang gede. Kalau anak laki-laki bukan boneka, robot-robotan, superhero kayak gitu-gituan kan. Nah ini semuanya boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah pulang dari satu perjalanan ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Waktu itu Aisyah masih kecil gitu kan, baru lulus SD. 12 tahun kan baru lulus SD ya. Baru lulus SD, Nabi datang. Nabi itu capek loh, baru pulang perjalanan. Tapi Nabi itu orangnya asik. Bukan, Aisyah gua capek, siapin air hangat. Enggak gitu Nabi ke istrinya. Kita kan baru pulang, kita panggil, kamu, siapa? Kamu, gua siapin air hangat. Emang saya siapa kamu? Teman kos. Enggak. Jangan nyuruh teman kos siapin air hangat, bahaya. Kalau belum ada istri siapin aja sendiri. Nah kalau udah ada istri kadang-kadang pas kita datang istri lagi kayak ngapain di rumah, lagi santai, lagi chat sama temennya. Selama itu sesuatu yang positif ya, teman cewek atau ada gengnya, geng sekolah dulu yang cewek semua isinya. Lagi santai nonton film apa gitu selama nggak berlebihan, biarin aja dia kayak gitu. Kalau perlu nemenin, mah film apa sih kok seru banget? Ini apa filmnya baper banget loh, drakor. Nggak tahu kalau drakor ya. Yang jelas nonton santai, biarin aja kasihan. Jangan, mah kan Khadijah itu nggak pernah nonton. Aisyah pernah kata dia, ternyata dia lebih pintar. Oh iya ya, udah lanjutin. Kan jadi garing gitu kan ya, makanya jangan menjudge istri dulu kalau kurang hadis, kurang dalil. Karena ibu-ibu itu lebih rajin taklim daripada bapak-bapak. Kita pakai dalil 1, dia pakai dalil 10. Jadi Nabi baru datang, Aisyah lagi main-main kayak gitu, lihat Nabi itu orang yang asik. Langsung Nabi duduk bersama Aisyah nanya, Aisyah ini lagi ngapain? Ini lagi main, ini Sulaiman, ini iblis, kemudian ini siapa, ini Daud, ini Goliat. Oh gitu, ya udah saya jadi gini, perang gitu sama Aisyah. Terus kayak anak sekarang tuh kayak Barbie-Barbian, main masak-masakan, princess-princessan gitu kan. Aisyah melakukan itu. Dan Nabi duduk bersama Aisyah, meladeni Aisyah main sehingga Aisyah udah beres, baru Nabi mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang serius di rumahnya. Mungkin cuci piring atau apa. Gak ada Nabi datang-datang marah-marah ke istrinya, kamu nih rumah belum beres, suami pulang masa belum disiapin apa-apa. Kan suami itu udah capek berjihad dan segala macam. Enggak, justru kita yang pakai dalil itu, Nabi aja gak pernah pakai dalil itu. Ini menunjukkan bahwa main dengan pasangan itu sesuatu yang luar biasa. 1, Nabi main sama Aisyah. Yang mana lagi yang Nabi main sama Aisyah yang lain? Nabi itu pernah treadmill sama Aisyah. Treadmill Ustaz? Ya. Cuman treadmillnya enggak pakai alat treadmill, lari di padang pasir. Kapan? 2 kali lah gitu. 2 kali bukan berarti Ustaz, Dek atau yang, yuk kita treadmill. Kan udah 2 kali Kang. Oh iya ya, sunnahnya cuma 2 kali gak boleh lebih. Gak gitu maksud Nabi. Kalau Nabi 2 kali bukan berarti kita cuma boleh treadmill seumur hidup 2 kali. Kan Nabi treadmill seumur hidup cuma 2 kali. Bukan angkanya bahwa Nabi melakukan berulang-ulang. Kapan Nabi treadmill? Nih hebatnya Nabi. Treadmillnya lagi jihad. Bukan lagi normal di rumah. Itulah kenapa saya kalau dakwah keluar kota selalu menyisakan 1 hari buat main aja. Saya gak mau cuma ceramah aja. Kalau dengan ada panitia, Ustadz ke misalnya kayak kemarin misalnya ke Medan atau ke Aceh atau ke Palu atau kemana lah ya. Ustadz ke Jepang misalnya. Oh boleh. Gimana itinerary-nya? Ceramah. Boleh nggak 1 hari saya pengen main kayak main di salju gitu, skate apa gitulah nggak ngerti saya istilahnya. Oh boleh Ustaz. Tapi itu seharian nggak apa-apa kan udah 3 hari ceramah. Ustaz ini aneh ya. Yang lain mah ceramah, sholat, istirahat. Ini mah main. Kenapa? Nabi juga pulang jihad main. Itu konteksnya jihad kan? Nabi pulang dalam sebuah perjalanan jihad. Terus berhenti di rest area 97 gitu. Berhenti di rest area gitu. Udah selesai berhenti, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya tinggalkan aku dengan Aisyah. Tinggalkan aku dengan Aisyah, nanti kita nyusul. Ya udah ya Rasul. Sahabat melanjutin perjalanan, akhirnya Nabi bilang Aisyah, lomba lari yuk. Hayu kata Aisyah, lomba lari lah waktu itu menang Aisyah. Lalu Aisyah komen setelah postingan itu, kata Aisyah, waktu itu saya masih kurus. Dan ini menjadi dalil cewek yang keren versi Aisyah itu kurus. Ukurannya berapa kurus teh? Ukurannya kalau berat mungkin paling maksimal 55 kilo lah. Di atas 55 agak-agak bid'ah sih.
Walaupun tergantung tinggi ya, tapi kalau untuk orang Indonesia mah 55 ke bawah itu normal. Jadi cewek di atas 55, nah ini harus belajar lagi. Aisyah itu ternyata kurus dan tinggi. Kok tahu Ustadz Aisyah kurus dan tinggi? Baca hadis, baca sirah pakai imajinasi, jangan cuma teksnya. Apa bukti Aisyah tinggi? Ntar saya kasih tahu. Yang jelas kalau dalam hadis ini Aisyah kurus. Aisyah sendiri yang ngomong, waktu itu saya masih kurus. Next trip, pas perjalanan jihad yang lain, Nabi berhenti lagi di di rest area. Terus Nabi nyuruh sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan saya sama Aisyah. Ya Rasulullah, pergi aja. Aisyah lomba lari lagi yuk, hayu. Kalah Aisyah, komen lagi. Waktu itu saya udah agak sedikit gemuk. Kata Nabi, ini balasan saya untuk yang kemarin. Jadi skor kita sama ya Aisyah, 1-1. Ya kata Aisyah, agak-agak bete gitu ngambek karena Aisyah kalah. Dan itu wajar terjadi di antara Nabi dan istrinya. Berarti Nabi itu menyempatkan main ketika sedang berjihad, bukan berdakwah loh. Lebih ngeri daripada dakwah, serius. Jadi kalau ada orang ngomong kok dakwah tapi ada mainnya apa segala macam, kurang baca sirah, bacalah sirah. Islam itu enggak kaku seperti yang kita bayangin. Yuridullahu bikumul yusra. Tapi jangan dimudah-mudahin. Karena Allah tuh udah mudahin kita banget. Tanpa kita mudahin udah banyak kemudahan. Tanpa kita ringan-ringankan udah banyak keringanan. Tinggal kita baca aja tuh. Teks agama kita yang sangat lengkap banget, komplit. Buku hadis itu tuh berjilid-jilid. Kenapa banyak jilid? Menunjukkan betapa luasnya Islam. Kalau buku hadis kayak buku tulis doang berarti Islam itu sempit. Untungnya buku hadis itu sampai puluhan jilid menunjukkan Islam itu luas banget. Itu mainnya Nabi sama Aisyah. Jadi treadmill nih berdua. Dan treadmill berdua itu seru loh. Udah berapa kilo yang 2 kilo? Wah kita nggak mau kalah kan? Minimal kita 2 kali lipat dari istri. Jadi kalau saya treadmill sama istri, dia 3, saya harus 6. Dia 6, saya 6,5. Maksimalnya segitu soalnya nggak kuat lagi. Oh terus pulang-pulang yang pijitin dong. Nah romantisme yang lain kan. Ada alasan, ya udah pijat-pijatan, kaki dia ke kaki kita ke kaki dia, pijat. Itu nggak akan dirasain kalau masih sendiri. Banyak kebaikan yang kita lewatkan gara-gara kita masih istiqomah menjom. Banyak banget kebaikan yang kita lewatkan. Itu Nabi main sama Aisyah. Terus hadis yang lain, Nabi nonton sama Aisyah. Bahkan Nabi pernah membiarkan Aisyah bernyanyi dengan teman-temannya. Jadi suatu hari Nabi baru pulang juga capek ke rumah. Waktu itu Aisyah bersama beberapa orang cewek ABG gitu lagi nyanyi di rumah pakai alat musik. Cuman gak disebutin alat musiknya apa. Lagi nyanyi bareng. Nabi datang duduk di sofa Arab tuh kan di bawah gitu kan. Nabi duduk menikmati mereka lagi nyanyi. Nyanyinya yang positif tapi. Terus gak lama datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar masuk ke rumah Nabi Aisyah, kan Aisyah anaknya sendiri. Abu Bakar ngelihat Aisyah sama cewek-cewek itu lagi pada nyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar marah karena gak paham. Apa kata Abu Bakar? Ini adalah musik-musik setan. Kenapa ada di rumah Nabi? Nih komen Abu Bakar nih di postingan Aisyah. Bukan nge-like, malah komen. Aisyah lagi posting, kita lagi seru-seruan nih gitu. Hashtagnya banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Terus kata Abu Bakar, ini kan musik setan, kenapa ada di rumah Nabi? Komentar Abu Bakar, Nabi balas replay. Kata Nabi, ya Abu Bakar, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari rayanya kabilah Fulan bin Fulan. Artinya Nabi membiarkan teman-temannya Aisyah tuh nyanyi di depan Nabi di dalam rumah Aisyah. Kenapa? Hari ini emang hari rayanya teman-temannya Aisyah itu dari suatu kabilah, saya lupa kabilah mana di Madinah. Dan mereka lagi ngerayain hari jadi kabilah mereka dengan cara bersenang-senang. Dan ini menjadi dalil juga bolehnya merayakan hari jadi tertentu selama tidak berlebihan. Ini pemahaman saya ya, ulang tahun. Asal tidak menjadi pesta pora yang berlebihan, selama itu bentuknya masih hiburan yang wajar, apalagi kayak ngundang anak yatim, fakir miskin, ngasih makan, itu boleh, ada hadisnya. Walaupun konteksnya bukan ulang tahun pribadi, ulang tahun kabilah. Sama aja kan, 17-an Agustus, hari jadi kota Bandung, hari jadi pribadi. Yang jangan hari jadi mantan, berat. Kalau hari jadi sendiri mah gak masalah. Nah ini terjadi di zaman Nabi. Akhirnya biarin wahai Abu Bakar, karena ini hari jadi mereka. Akhirnya Abu Bakar duduk, boleh. Pernah gak dengar kisah ini?
Jarang kan? Karena jarang dibahas. Menunjukkan bahwa banyak hal yang kita belum tahu tentang Islam. Merespon nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi nggak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak nggak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa tuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya, bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita, bisa pengen ngangkat derajat kita walaupun kita nggak usah terlalu kegeeran ke sana, minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud gak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah orang yang tipenya kayak gini kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas balaan al-anbiya summas salihin. Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu. Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita kasus yang lain misalnya gini. Kayak dalam keluarga ya, dalam keluarga kita berdoa nih. Berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit. Terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan. Terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon Ustaz? Husnuzonnya kalau Allah maha baik ya. Mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah. Ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya. Alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya itu cepat banget diijabah. Lu baru semalam doa, hari ini udah ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahadus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih nggak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuma ke Allah. Allah maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa
Bahkan pembantu yang kita nggak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh. Tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah. Misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun. Tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman ini pasti ada orang di antara tim kita nih. Yang dia itu sama Allah itu dekat banget. Yang diam-diam malam dia berdoa gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan mungkin yang doa semua ikut berdoa. Saya berdoa teman-teman semuanya berdoa. Cuman jangan kegeeran. Ya alhamdulillah ya saya baru doa kemarin sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini, ini agak kegeeran. Sesekali wajar. Kalau sering kali, ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu, ngelamar cewek hafizah 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah tapi diberikan istri hafizah 30 juz. Atau sebaliknya, dia cewek baru berhijab banget, diberikan suami hafiz 30 juz. Udah gitu dia kegeeran, wah berarti saya udah pantas buat dia nih. Atau dia pantas buat saya. Enggak, jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita. Kalau dikasih yang tanggung-tanggung ntar lepas lagi nih. Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung. Sekalian aja yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berwawasan agama luas. Sehingga kita disuruh belajar ke dia. Bisa kayak gitu. Padahal yang datang ke dia itu banyak. Ada yang sama-sama hafiz. Kenapa yang lebih baik dari kita hafiz gak diterima? Karena udah sama-sama soleh. Terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan? Bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren. Karena Allah pengen memperbaiki kita dengan orang itu, lewat orang itu. Ini biar kita gak kegeeran. Ustadz kenapa sih harus gitu-gitu amat? Karena itulah sifat orang yang beriman. Coba teman-teman buka surat orang-orang beriman. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat orang-orang beriman. Surat 23 ayat 60. Itu sifat orang yang beriman. Surat 23 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan orang-orang yang telah memberikan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Ini terjemahannya agak sedikit rancu ya. Karena kalau kita baca tafsir bukan memberikan, melakukan. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah nanya kepada Nabi apa tafsirnya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah.
dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka telah berikan, sedangkan hati mereka masih merasa takut. Aisyah nanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa mereka takut? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Apakah mereka bermaksiat sehingga mereka menjadi takut? Kata Nabi, bukan. Maksud melakukan atau memberikan di sini adalah mereka udah sholat, mereka puasa, mereka sedekah. Jadi bukan cuma sedekah ya, semua amal soleh. Mereka udah bantu orang. Jadi mereka itu udah banyak banget ngelakuin kebaikan, sedangkan hati mereka wajilah masih merasa takut. Takut apa? Takut ketika kembali kepada Allah gak sanggup menghadap Allah dengan amal yang sedikit. Coba bayangin, udah banyak amal masih takut menghadap Allah, wajilah. Gimana lagi kalau berbuat dosa, beramal aja masih takut sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa takut ke Allah itu kalau habis buat dosa ya. Dan ini juga bagian dari iman. Keren sih. Cuman iman kan berderajat-derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman aja bertingkat-tingkat. Ada orang beriman ketika bikin dosa takut kepada Allah. Langsung taubat. Ada yang lagi yang lebih tinggi. Lagi berbuat baik takut sama Allah. Kenapa? Dia ngerasa amal baiknya tuh sedikit dan waktunya terbatas. Dia pengen berbuat yang banyak tapi gak punya waktu. Gak punya... merasa lemah, merasa tidak maksimal, merasa belum memberikan semua hak Allah, merasa kurang, merasa belum istimewa, belum sempurna. Ini orang yang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Makanya teman-teman kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah kan tuh ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang gak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf. Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses, orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah, jadi tren baru sekarang Islam misalnya di zaman dulu Nabi. Orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dakwah kamu tuh udah keren banget. Usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia gak pernah merasa dirinya sempurna. Dia gak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jerih payah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau enggak Allah tolong kamu enggak akan sukses. Gitu maksudnya. Kenapa kalau Allah enggak tolong kamu enggak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu enggak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal. Belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah dan lupa. Pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan yu'tu nama atau. Berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh. Kayak gitu-gitu tilawah, hafal Quran. Tapi hatinya masih wa qulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena gak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin gak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Gak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah. Gak mungkin istidraj, itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa
saya banyak kurang, saya masih, kalau sholat pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya, pasti ada hilang-hilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya ada khusyuknya sedikit, sisanya hilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Gak sengaja kok udah salam aja, atau tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya. Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas udah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas udah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Udah mau ruku aja, suka gitu. Berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal, masih banyak yang saya tahan, masih kikir. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna. Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya gak pantas, tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis qudsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis qudsi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh, kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis qudsi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain, berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah, ya Allah ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun, yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat, ayat 55, itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun, ayat 55 Allah bilang, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti kata Allah. La yash'urun itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddu lahum mim malin wa banin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan itu kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja gak ada masalah. Maka berarti nusari'u lahum fil khairat belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita suudzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah, antara dua. Antara Allah emang baik banget walaupun kita nggak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud, ya Allah beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Nggak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum. Mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya. Walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud. Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih. Spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak?
Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang. Karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Maceh banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling. Secara kilonya kayak gitu ya. Tapi rasanya berat, taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun. Kan saya nggak pengen ngebangunin dia, kasihan, alasan ya modus. Nggak tahajud, atau tahajudnya telat. Atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh dijamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi, berjamaah. Jamak subuh sama duha berjamaah sama suami istri, kan kompakan ya. Masya Allah luar biasa, kompak, istiqomah, menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita nggak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi nggak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu. Nah ini artinya jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddu lahum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka? La yash'urun, mereka nggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika orang yang kayak gini nih, yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa nggak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang alhamdulillah ya Allah mengijabah doa, ya boleh. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya saya tuh emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh emang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan tapi di hati. Enggak lah ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersit kayak gitu membatin? Lisan kita mah selalu ngomong Masya Allah ya lu lulus. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah padahal gua gak bisa apa-apa. Lisan nih. Hati kita ya emang kamu heran kalau saya lulus. Mulai kan ada sombong tuh. Mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwaswisufi sudurinas, emang si dia tuh. Si dia bukan, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu khannas yuwaswisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riak. Dia yang yuwaswis supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita, ngimamin. Pengen ngimamin yang paling maksimal. Biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuwaswis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul. Yuwaswis. Itu bukan saya ya, saya gak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuwaswis. Awal-awalnya dulu kayak gitu tuh. Ini saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin, apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka suuzon sama orang Indonesia, dianggap orang Indonesia tuh gak bisa ngaji. Kan kepancing nih, emangnya orang Indonesia gak bisa ngaji, no kasih mic buat gua gitu. Ngimamin lah nih.
ngimamin ada niat pengen nunjukin orang Indonesia itu ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang muslim, Masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak dan segala macam. Ya udah kamu tarawih aja di sini jadi imam. Muncul waswasah, yuwaswisu fi sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang, Ustadz saya baru pertama menangis ketika sholat gara-gara Ustadz. Padahal saya ke umrah juga gak nangis. Di sini bisa nangis, Masya Allah. Langsung yuwaswis. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya gak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustadz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-was juga ya, yuwaswis. Wah lo ikhlas banget ya orangnya, ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati nih, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak sih, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu, dilihat orang, wah 100 ribu Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100 ribu. Awalnya sih emang beda sih rasanya. Karena pertama 100 ribu. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja. Lama-lama gak ngaruh sama sekali, udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay, itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah gua baru ke masjid. Tapi kalau udah kebiasaan ke masjid, apaan sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh semuanya, bangun, enggak bangun. Saya aja udah 2 jam bangun dari tadi, udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini dhaif, semuanya dhaif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis biasa aja, atau emang gak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena gak hafal hadis ya udah gak usah komen-komen deh, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen dhaif ternyata sahih. Daripada saya mendhaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya jangan menghindar, tapi di-reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak. Ini hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Ini Allah Maha baik. Ini semuanya karena kebaikan Allah gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwaswis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlisin orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu. Udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum, dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah gak mau ngoda-godain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, ngodain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu oh itu Muhammad gak usah digodain deh, habis-habisin waktu loh. Mending godain yang lain-lain aja yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, gua mau godain orang nih. Pas ngeliat, wah ini ada lagi sholat digodain, Nabi Muhammad digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh ngelihat ada bola tuh mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi jangan. Udah ditendang-tendang mereka, dia udah kesakitan, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, oh saya ternyata salah godain, yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak nanya-nanya ke senior. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang emang kita kegeeran juga dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya
Ya Allah, saya doa di dalam hijir ya. Saya doa, ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget ke sana gitu, pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk bersosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kencang lagi. Pulang dari sana nggak lama kemudian dapat jalan langsung. Insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung kegeeran. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Enggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya? Sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan gitu. Terus aja gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu nggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal, kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya nggak pantas, tapi Allah maha baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya. Moral of the story adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja. Jangan sampai keluar batas saja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang nggak nyaman. Kayak misalnya Musa adegannya insiden pembunuhan. Tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi. Bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi dibalik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah, someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap itu musibah kan? Padahal justru judul yang kedua yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude lewat judul yang kedua itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa? Judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga gara-gara kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih? Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah? Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang, terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada yang nonton di YouTube. Dulu ketika di Mesir, pulang dari Mesir tuh, saya ikut istri ke Bandung. Istri saya ngajar di Bandung, akhirnya kita ke Bandung. Saya nggak senang waktu itu belum dapat hidayah ya, nggak senang ngajar di kampus, nggak senang ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, nggak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pesantren. Semua nolak. Alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh, gak apa-apa. Karena nggak ada yang nerima, saya pikir kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kairo tapi nggak punya kerjaan ya.
kayak melas gitu, malah ngelamar jadi kuli aja nggak diterima. Soalnya kuli itu yang dilihat keahlian dan otot kan. Saya punyanya ijazah LC, nggak nyambung dengan perkuliahan gitu. Akhirnya nggak punya kerjaan, saya nerjemahin buku. Udah capek-capek nerjemahin buku, pas dikasih ke penerbit, katanya buku itu udah terbit, diterjemahin sama orang lain. Saya salah milih judul. Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang, walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, nggak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja, nulis, udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, nggak ada yang mau nerbitin karena nggak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan, musibah kan? Karena nggak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa nggak diterbitin sendiri aja? Diterbitin sendiri, alhamdulillah minjem uang dari teman 30 juta dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya, mau aja, padahal nggak kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan, mungkin ngeliat muka saya tuh muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam dong 30 juta. Oh iya ya udah ambil aja, 30 juta. Dia punya percetakan, sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah nggak apa-apa, Ustadz cetak aja ntar bayarnya waktu terserah Ustadz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak, udah gitu terbitin sendiri, dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus malam gitu kan. Saya pakai kardus Marlboro ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya, pokoknya apa sendiri aja semuanya, ngangkat di jalan raya. Nih saya mau ngirim buku, oh buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus tulisannya gitu. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya nggak jelas, orangnya kemana nggak ngerti karena nggak kenal amat gitu, lewat internet doang, lewat email. Nggak ada laporan. Waktu itu sekitar 3.000 buku, 1.000 yang dikirim keluar kota itu raib aja, nggak ada hasil. 2.000 lagi, ya udah saya jual di Bandung aja kalau kayak gini. Jual di Bandung, pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam. Saya nyewa satu space di stand salah satu penerbit Islam di Bandung. Nggak nyewa stand, nyewa space doang di depan. Saya pakai X banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, pakai topi biar nggak ada yang tahu, pakai masker. Taruh, ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja, pakai dasi gitu, full-pen. Udah gitu, pakai rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X banner. Orang-orang pada nggak kenal kan buku ini baru banget, ini buku apa? Oh ya ini bukunya bagus, siapa penulisnya? Karena di X banner itu wajah paling besar tuh wajah saya. Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecil aja, yang penting wajahnya yang gede gitu. X banner foto saya yang paling besar. Qadarullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh. Saya ada foto baju putih dan mungkin kalau orang perhatiin kelihatan. Ternyata di sini ada uang 1.000. Kelihatan ada uang 1.000 di foto itu teh. Saking memprihatinkan. Mulai alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang, bikin bisnis. Waktu itu belum ada pulsa di Alfamart, Indomaret, masih M-Kios gitu. Punya 60 cabang M-Kios di Bandung. Mulai masuk ke jual beli mobil bekas, masuk ke properti, terus ujung-ujungnya alhamdulillah balik lagi kepada habit, yaitu dunia dakwah. Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah dan saya tinggalkan yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada dakwah. Tapi akhirnya saya berpikir kalau dulu saya mungkin diterima ngajar di satu tempat, mungkin saya nggak akan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti sekarang. Kalau dulu saya diterbitin bukunya oleh orang lain, mungkin saya nggak akan pernah nulis sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sebut sekarang musibah, besok kita bilang itu sebuah nikmat. Angle-nya doang yang berbeda. Tinggal kita yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi hari ini ditolak atau hari ini diputusin, suatu saat kita mensyukuri keputusan itu. Alhamdulillah saya diputusin, itu disyukurin. Kenapa? Gara-gara diputusin, akhirnya dia menikah dengan orang yang lebih baik daripada kita. Syukur kan? Namanya cinta sejati. Gimana? Harus syukur. Alhamdulillah dia dapat yang lebih layak daripada saya. Dan saya mah nggak dapat sampai sekarang misalnya. Ya nggak apa-apa. Kayak Julaibib ya. Tunggu aja di masjid. Kan gak enak banget awalnya tuh. Gimana kita menganggap diputusin itu nikmat. Apalagi diputusin dengan bahasa kita adik kakak aja ya. Kan berat ya. Gak enak kalau kayak gitu teh.
Cuman nanti suatu saat kita akan mensyukuri nikmat itu. Kayak banyak orang yang ngerasa kok saya ngeband udah sekian lama tapi nggak ada yang masuk ke dapur rekaman, sampai dia bikin kayak semacam sponsor me kan. Dia ngeband terus bikin arrangement lagu, dia posting di YouTube, dia upload di YouTube supaya ada yang sponsor. Ternyata nggak muncul. Anak skate dia ngetrik tapi nggak ada yang jadiin dia brand ambassador brand tertentu. Akhirnya dia upload di YouTube ngetrik kickflip yang model baru apa gitu mungkin, atau no comply gitu, dia nggak ngetrik tapi bisa terbang-terbang, berharap ada yang sponsor, ternyata belum. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat dengan satu syarat. Gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Makanya kan saya bikin tagline banyak main, banyak manfaat. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa karena itu namanya tazkiyatun mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Saya punya teman orang Padang. Dia ikut tes akademi kepolisian. Dari sekian banyak yang ikut tes, 50 orang yang keterima, dia salah satunya. Terus karantina 50 orang ini. Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini cuman dia sendiri yang gagal. 49 orang tuh lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu. Karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung terus ke Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu gak kurang dari 1 M. Dengan keuntungan kurang lebih 40%. Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah pas sudah sukses dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji. Di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal, yang kayaknya gak ada harapan jadi orang baik. Ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang, ketemu sama temennya yang 49 orang itu. Salah satunya udah jadi salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu gak tahu kabar mereka? Kabar apa? Tahun 2004 mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, Masya Allah, Allah punya rencana. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata gak lulus juga, Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang, kalau disuruh pilih, dia lebih milih gak lulus. Kalau dia sekarang udah paham. Dulu dia memilih lulus, dia stres, dia kayak putus asa gitu. Pas ketahuan cuma dia sendiri yang gak lulus. Tapi setelah dia paham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa, kayak permata, mutiara, itu benar-benar dibentuk. Saking istimewanya butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan
langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang Pak, istimewa, sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya gak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. Gak harus 30 juz kan? Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. Nah mungkin dia pengen hafal juz 30 juz, mungkin dia pengen hafal 100 hadis, mungkin dia pengen mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden. Sehingga kita bersabar, mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu, ternyata emang benar, wajar kalau kita inden, istimewa banget. Akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil. Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia, terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama, harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa, yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah. Nikah lagi, suami kedua meninggal, lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri, sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah? Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat ilmu dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah atau ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan ilmu atau hikmah, maka berarti dia telah diberikan khairan katsira, nikmat atau kebaikan yang sangat banyak. Dan salah satu di antara makna hikmah atau ilmu menurut para ulama adalah as-siqah billah. Ketika seseorang itu memahami lalu menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu paling berharga nih. Ada orang untuk bisa memahami biologis manusia, maka dia menghabiskan ratusan juta rupiah kuliah. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk kuliah. Dia menghabiskan waktunya setengah hari setiap harinya dari pagi sampai sore untuk kuliah memahami ilmu tentang manusia atau kedokteran. Ilmu tentang kejiwaan manusia, mental manusia atau psikologi. Ilmu nanti yang kemudian semakin rumit, semakin spesifik, semakin mahal harganya. Belajar tentang neurologi, ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis segala macam. Itu menghabiskan biaya yang sekian ratus juta dengan waktu yang lama, dengan perjuangan yang hampir luar biasa. Bahkan banyak yang kita lihat teman-teman kita yang kuliah di kedokteran, kadang-kadang mereka menghabiskan setengah usianya di kampus. Demi apa? Mendapatkan ilmu tentang manusia. Sebegitu berharganya ilmu tentang manusia. Sehingga ketika dia mengerti ilmu tentang manusia, Allah jadikan pada dirinya itu dua kebaikan. Satu kebaikan untuk orang lain dan satu lagi kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk orang lain, dia bisa mendiagnosa penyakit walaupun tidak bisa menyembuhkan, karena Allah lah yang menyembuhkan. Dia bisa mendiagnosa penyakit, dia bisa mengobati walaupun Allah lah yang menentukan kesembuhan. Ini manfaat dia untuk orang lain. Lalu manfaat yang dia dapatkan, kebaikan untuk dirinya sendiri dengan profesinya sebagai dokter, dengan profesinya sebagai seorang ahli, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelapangan rezeki yang halal. Ini baru mengerti ilmu tentang manusia. Lalu bagaimana kalau kita mengerti ilmu tentang kebesaran Allah? Mengerti ilmu tentang manusia aja, kita bisa dapat banyak kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Lalu bagaimana dengan mengerti ilmu tentang pencipta manusia? Kemudian ada orang yang belajar tentang sains, belajar tentang bumi, belajar tentang astronomi, tentang semesta, belajar tentang laut, belajar tentang gunung, belajar tentang pohon, belajar tentang hewan dan seterusnya. Mereka belajar sains dari yang paling mikro sampai kepada yang paling makro. Ketika mereka mengerti sedikit saja dari ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mulia. Allah jadikan mereka mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat mereka oleh Allah. Padahal baru belajar tentang apa? Tentang ciptaan Allah, belum belajar tentang penciptanya. Tapi sudah Allah angkat derajatnya. Sehingga seorang saintis, seorang ilmuwan kemana-mana dihargai orang lain. Dia diberikan tempat yang paling istimewa. Dia diberikan kesempatan untuk mengajar, untuk menjelaskan, untuk mengcoach orang lain, untuk memahamkan orang lain. Dia berdiri di sebuah tempat yang tidak semua orang boleh berdiri di situ. Di sebuah stage, di sebuah podium, di sebuah tempat di mana dia hanya orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan yang luar biasa bisa berdiri di sana. Dia dikasih ruang di sebuah universitas,
Lalu ketika dia mengajar di beberapa tempat sebagai dosen istimewa, lalu dia menjadi keynote speaker, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keberkahan dalam hidupnya. Dengan ilmu itu Allah kumpulkan di dalam genggamannya kemuliaan dan keberkahan. Kemuliaan, orang menghormati dia, orang memuliakan dia, orang mengistimewakan dia, orang memperlakukan dia lebih daripada orang lainnya. Dan keberkahan, Allah kasih rezeki yang berlimpah untuk dia. Ini baru belajar tentang ciptaan Allah. Khalqis samawati wal ard. Dan ilmu yang dia dapatkan tentang ciptaan Allah itu baru sedikit saja. Lalu bagaimana dengan orang yang belajar ilmu mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri? Jadi ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, atau sebutan lainnya akidah, atau sebutan lainnya tauhid, atau boleh juga kita terjemahkannya dengan keep the faith, tentang kebesaran Allah, intinya lebih mulia daripada semua ilmu yang pernah kita pelajari dalam kehidupan kita, sesuai dengan ketertarikan kita, hobi kita masing-masing. Ada orang yang melatih dirinya supaya dia bisa melakukan sesuatu yang dia senangi, olahraga misalnya. Sehingga ketika dia udah jago, pro dalam satu bidang olahraga, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada dia apa? Allah kumpulkan semua pandangan manusia ke arah dia. Sehingga ketika dia perform, ketika dia tampil, ketika dia ngetrik, semua orang akan bersorak untuk dia. Semua orang akan minta foto dengan dia. Orang nge-follow dia. Orang merasa bangga kalau bisa dibalas DM-nya atau mungkin sekedar komennya oleh dia, di-capture dan diposting balik oleh followersnya. Para media mencoba untuk berlomba-lomba menjadikan dia sebagai brand ambassador, menjadikan dia sebagai orang yang bisa tampil di iklan, menjadikan dia sebagai banyak hal yang mereka butuhkan dari dia, karena dia melatih dirinya untuk bisa menguasai satu jenis hobi ataupun olahraga. Bisa entertain bentuknya seperti dunia seni, bisa juga olahraga yang sifatnya fisik, apapun itu. Baru melatih dirinya menguasai satu jenis keilmuan yang sifatnya olahraga atau entertain. Lalu bagaimana orang yang melatih dirinya untuk selalu taat kepada Allah, melatih dirinya untuk sholat dengan khusyuk, melatih dirinya untuk selalu bisa bangun malam walaupun dia lelah, melatih dirinya untuk bisa sesuai setiap hari target satu juz satu hari, melatih dirinya untuk menghafal Al-Quran semampunya. Dia habis-habisan melatih dan dia jadikan amal solih sebagai hobinya. Kira-kira seperti apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini? Padahal ini bukan hal yang mubah. Kalau yang olahraga, entertain, itu masuk kepada bagian yang mubah dalam agama. Kecuali ada hal yang dilarang maka menjadi syubhat ataupun haram. Secara umum mubah. Kenapa secara umum mubah? Karena kaidah fikih kita adalah al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu itu selain ibadah boleh. Dasarnya hukum apapun boleh kecuali ibadah. Kalau ibadah dasarnya itu nggak boleh kecuali ada perintah kan? Kalau selain ibadah, selain ritual, maka dasar hukumnya boleh semuanya. Jadi kalau ada ditanya apa Ustadz apa hukum ini? Boleh. Ustadz apa hukum gaul? Boleh. Ustadz apa hukum main? Boleh. Ustadz apa hukum ngopi, nongkrong? Boleh. Semua boleh. Kecuali ada hal yang melanggar syariat dan dilarang. Jadi pertanyaannya bukan apa dalilnya. Kalau ada yang nanya apa dalilnya, ini nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya salah sehingga tidak ada jawaban yang benar. Kalau pertanyaannya salah, maka tidak ada jawaban yang benar. Sehingga kalau orang menanyakan apa dalil nongkrong, maka tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan salah sehingga mau dijawab apapun jawabannya tetap salah. Pertanyaan yang benarnya apa? Ada nggak dalil yang melarang nongkrong? Bukan apa dalil perintahnya, tapi ada nggak dalil yang melarangnya? Oke, disebutkan melarang misalnya menyia-nyiakan waktu. Kita tanya, apakah semua nongkrong itu menyia-nyiakan waktu? Tidak. Ada orang yang nongkrong untuk silaturahim. Ada orang yang nongkrong sekedar untuk istirahat. Kayak misalnya jam kita
break di kantor atau di kampus atau di sekolah, bukankah kita ke kantin? Di kantin namanya juga nongkrong. Nongkrong di kantin, nongkrong di kafe. Hanya istilah kafe saja istilah baru. Tapi kita tidak boleh terjebak kepada istilah. Kita harus melihat kontennya dan konteksnya. Konteksnya zaman sekarang istilahnya memang kafe. Kontennya apa? Mungkin dia duduk di situ sekedar ngopi. Apa bedanya ngopi di kafe dengan ngopi di rumah? Sama-sama ngopi. Cuman mungkin di kafe ada pengkondisian. Kondisiannya apa? Dia bisa ketemu sama teman. Dia bisa mesen kopi yang mungkin dia nggak bisa ngeracik sendiri. Kalau dia bikin sendiri nggak pernah benar. Kalau nggak kebanyakan air, kebanyakan kopi gitu kan ya. Udah diulik, nggak enak. Kalau di kafe ada baristanya sehingga kopinya lebih enak. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa duduk di kafe itu batil. Bagaimana kita menyebutkan kafe itu batil? Salah satu misi dakwah saya di Pemuda Hijrah dengan youth movement saya adalah saya pengen menghilangkan gap antara youth dengan masjid. Caranya bukan mencampurkan antara hak dan batil, tapi saya ingin membawa sesuatu yang mubah, sesuatu yang masih dibolehkan dalam agama selama itu tidak melanggar syariat, tidak jauh dari masjid. Sehingga yang senang dengan hal area yang mubah, dia didekatkan kepada yang sunnah. Yang sunnah didekatkan kepada yang wajib. Sehingga melakukan yang wajib dan sunnah ini mudah bagi orang-orang yang senang dengan yang mubah. Kalau kita tanya hidup kita sebetulnya 24 jam itu lebih banyak porsi mubah, sunnah apa wajib? Lebih banyak porsi mubah kalau mau jujur. Jadi kalau orang mengatakan bahwa udah gak usah mubah, wajib aja, berarti dia harus sholat 24 jam. Padahal tidur itu mubah. Kerja itu mubah. Kapan kerja menjadi sunnah dan wajib? Ada yang namanya illah kalau dalam fikih. Maaf ya malam ini agak-agak berat, gak jelas gitu ya. Ada yang namanya illah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu kaidah dasar fikihnya. Makanya belajar fikih itu sebetulnya, kalau saya dulu sebelum ada Pemuda Hijrah kan suka ngajar kayak tarbiyah gitu kan. Sebetulnya fikih itu ada dua. Ada produk fikih, namanya hukum, syariat, halal haram itu produk fikih. Ada namanya persepsi fikih. Persepsi fikih inilah yang jarang dipelajari di Indonesia. Sehingga orang yang nggak punya persepsi fikih, hanya tahu hukum fikih, dia nggak siap dengan dinamika fikih. Apa dinamika fikih? Dulu halal, haram, sekarang jadi halal. Atau sebaliknya, dulu halal, sekarang jadi haram. Itu dinamika fikih. Ada emang hukum yang berubah kayak gitu? Ada. Kenapa? Karena ilahnya berubah. Karena alasannya, karena kondisinya, karena kasusnya berubah. Sehingga hukumnya berubah. Dulu di zaman Nabi, banyak hal yang pernah halal kemudian diharamkan. Namanya kalau dalam kaidah tafsir Al-Quran itu nasikh mansuh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Contoh, salah satu di antara yang dulunya boleh kemudian nggak boleh di zaman kita sekarang, maaf, nikah mut'ah. Itu pernah boleh, lalu diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah menganggapnya masih boleh sampai sekarang, sehingga enak gitu ya. Nggak apa-apa jadi jomblo. Kenapa? Karena nggak ada beban. Nikah udah gitu ceraikan, nikah udah gitu, dan dia kayak ada kontraknya gitu. Kalau untuk kita sebagai umat Islam, karena saya tidak menyebut Syiah sebagai umat Islam, dia beda agama, Islam, Syiah. Dan Islam nanti di dalamnya baru nanti ada mazahib, ada Salafi, ada Ikhwani, ada Tabligh, di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, itu mazahib, tapi semuanya Islam insya Allah. Dan semuanya manhajnya sama. Jadi buat saya Salafi itu bukan manhaj, Salafi itu madhab. Dan kita respect dengan mazhab yang berbeda. Tapi ada mazhab lain selain mazhab Salafi. Di Indonesia ada tasawuf, tasawuf juga terbagi-bagi. Nanti ada teman-teman NU dengan ormasnya. Kemudian nanti ada secara organisasi masyarakat ada banyak nama yang lain. Intinya adalah kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah dari dasar-dasar kaidah dalilnya juga udah beda, rujukan mereka udah beda, Al-Qur'annya aja bahkan beda. Kalau kita umat Islam, bagi kita nikah atau kawin kontrak itu sudah diharamkan selama-lamanya.
Nah, ini artinya ada hukum yang memang sudah berubah. Nanti ada beberapa hukum lagi yang lain yang juga udah dirubah dalam Islam. Termasuk hukum zihar, hukum ayah angkat dan anak angkat. Dulunya Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian turun ayat untuk melarang memanggil anak angkat dengan nama panggilan, nama belakangnya nama orang tua angkat. Zaid bin Muhammad dulu namanya. Padahal nama ayah aslinya bin Harithah. Kemudian diganti hukumnya, nggak boleh memanggil nama anak angkat dengan nama ayah angkatnya. Dan anak angkat boleh diambil, tapi dia hukumnya hukum anak angkat, bukan hukum anak kandung. Dia tidak muhrim dengan orang tuanya, dengan saudara angkatnya. Dia tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi. Kalaupun dia dapat bagian hadiah atau hibah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini hukum yang berubah sesuai dengan illah, sesuai dengan kondisi, kasus, alasan. Makanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada masalahnya, ada dan tidak ada masalahnya. Ini adanya di dalam tasawur fikhi, persepsi fikih. Bukan hukmul fikih, bukan hukum fikih, bukan syariat. Hukum fikih itu lahir dari persepsi fikih. Ini berat gak sih? Sesekali ya. Sok gaya gitu. Jadi hukum fikih lahir dari persepsi fikih. Kok jadi persepsi Ustadz? Bukannya dalil. Dalil itu difahami oleh para sahabat, difahami oleh para ulama. Pemahaman mereka lah itulah yang menjadikan bedanya hukum. Berarti ada peran persepsi di situ. Tapi persepsi ini persepsi yang layak. Kenapa? Karena persepsi mereka dibangun oleh dasar-dasar keilmuan yang kuat. Kalau kita nggak boleh. Makanya kenapa kita nggak boleh berfatwa, kenapa kita nggak boleh berijtihad, kenapa kita nggak boleh menurut saya, itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan menurut saya itu nggak boleh. Walaupun benar, dosa. Terus kalau dalam urusan agama kita bilangnya gimana? Menurut syekh ini, menurut ulama ini, menurut mazhab ini. Karena ulama, syekh, mazhab atau tokoh-tokoh Islam yang punya kapasitas ijtihad, mereka juga memahami dalil, bukan berkata dengan dengan logika mereka dan akal-akalan mereka. Enggak. Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan hadis, Imam Ahmad juga kayak gitu murid beliau, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil mazhab para ulama, bukan kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, tapi kita mengambil pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama yang punya kapasitas memahami Al-Quran dan hadis. Wah, nggak boleh, udah aja langsung ke Al-Quran. Emang kita lebih mengerti Al-Quran daripada Imam Syafi'i? Emang kita lebih mengerti hadis daripada Imam Ahmad? Berapa hadis yang udah kita hafal? Baru sepertiga. Innamal a'malu binniyat. Bukan satu hadis, sepertiga. Karena hadisnya masih panjang. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Terus kita akan mengatakan tinggalkan pendapat Imam Ahmad dan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah yang lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah? Kita atau Imam Ahmad? Sehingga mazhab tetap dipakai. Agak aneh ketika muncul kelompok yang mengabaikan mazhab, padahal dia baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu, seolah-olah dia lebih mengerti daripada para masyayikh, para ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Saya kasih contoh, kayak gimana persepsi dalil mengubah hukum. Salah satu contohnya kisah sahabat setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan provokatornya adalah orang Yahudi. Perang Ahzab itu kalau bahasa kita perang koalisi. Jadi orang Quraisy berkoalisi dengan banyak orang-orang kafir yang ada di daerah sekitar Makkah, Taif dan sekitarnya, berkoalisi untuk ngeroyok Madinah, ngeroyok kaum muslimin. Sehingga disebut dengan Ahzab, jamak dari Hizb. Hizb itu kalau bahasa kita kelompok ataupun partai, itu Hizb. Ahzab, partai-partai. Jadi dikeroyok oleh banyak partai, mengeroyok siapa? Kaum muslimin sendiri di Madinah. Siapa dalang di balik pengeroyokan ini? Yahudi dari benteng Bani Quraidah. Mereka lah yang jadi tokoh intelektual dari perang Ahzab.
Mereka yang bikin skenario perang Ahzab. Mereka yang membangun network koalisi. Mereka yang menyebarkan spionase kepada kaum muslimin. Pokoknya parah banget tuh Bani Quraidah. Sehingga setelah perang Ahzab kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan angin yang kencang sehingga camp tentaranya Ahzab itu diporak-porandakan oleh Allah. Akhirnya setelah kemenangan itu Nabi kemudian memerintahkan satu kelompok atau satu batalion sahabat dengan kalimat, pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya kalimat hadisnya. Lalu berangkatlah sekelompok sahabat prajurit untuk pergi dan mengepung Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar masuk, bahkan hampir kelewat, udah dekat dengan waktu maghrib. Mulailah mereka kemudian diskusi dan berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan kita akan terus jalan, kita nggak akan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Yang kedua mengatakan kalau kita paksakan meneruskan perjalanan, kita akan sampai di Bani Quraidah maghrib. Lalu udah kelewat waktu asar. Kata yang pertama tidak masalah, kan teks kata Nabi juga jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang kedua mereka memahami teks dengan maksudnya, bukan dengan tekstualnya tapi konteksnya. Apa maksudnya? Maksud Nabi berangkatlah segera supaya kalian bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kalau nggak keburu ya udah asar dulu nanti lanjutkan perjalanan. Berbeda pandangan, berbeda persepsi terhadap dalil yang sama. Cuman kerennya sahabat mereka saling respect, no judgment. Yang sebagian lanjut, sebagian sholat asar dulu. Kenapa yang lanjut? Tekstual. Dari situ lahirlah kelompok ulama yang berpikir secara tekstual. Gimana teks? Gak usah ditafsir-tafsirkan. Dari sejak zaman sahabat. Jadi bukan baru-baru ini ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau kita lihat perbedaan pendapat, harusnya kita melihat sebuah kekayaan intelektual Islam yang sudah lahir sejak zaman Nabi bersama para sahabat. Jadi nggak usah panik dengan perbedaan pendapat. Saya nggak setuju, biasa aja kali. Dan saya juga sholat dengan istri saya beda gaya. Kalau saya gayanya tahiyat terakhir diangkat sekali. Istri saya kayak apa ya? Dia semangat banget gitu, berkali-kali. Kalau saya kan sekali doang, asyhadu alla ilaha illallah. Istri saya tuh berkali-kali. Yang bingung anak saya. Dia ngelihat saya gini, istri saya gini, akhirnya ditangkap. Umi, ikutin Baba, kan imamnya Baba, masa gerak-gerak terus ntar batal sholat loh. Istri saya, oh gimana nih? Pegangin sama Yahya. Nih kerjaan Yahya nih. Jadi kita berdua juga beda cara nelunjuk ketika tahiyat. Dan buat saya nggak masalah, yang penting kita sholat. Yang masalah kalau saya sholat dia nggak ikut sholat. Nggak masalah juga sih, mungkin lagi halangan. Husnuzon, coba lihat. Berbeda sampai sefatal itu pun masih ada celah husnuzon. Jadi intinya teman-teman, akhirnya muncullah dua model berpikir ulama. Yang satu berpikir secara tekstual, gimana ayat, gimana hadis. Yang satu lagi berpikir dengan kontekstual. Apa sih maksud dari ayat? Apa sih maksud dari hadis? Sehingga kaidah berpikir mereka dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Maksud syariat. Itulah yang membedakan Madinah dengan Kairo. Itulah yang membedakan Universitas Islam Madinah dengan Al-Azhar di Kairo. Universitas Islam Madinah tekstual. Al-Azhar Kairo kontekstual, sehingga rata-rata memang agak berbeda cara pandang kita tentang fikih. Saya, Ustaz Abdul Samad, belajar di Kairo, kita dilatih berpikir kontekstual. Sehingga pola pikir kontekstual itu kita kembangkan dalam dakwah. Lahirlah pemuda hijrah dengan konsep dakwah yang yud. Itu lahir dari pola pikir kontekstual. Kita lihat konteks di Indonesia, kita lihat segmentasi dakwah di Indonesia yang paling kosong digarap oleh dai-dai kita. Ternyata segmen yang paling besar, paling berpengaruh, paling potensial, tapi yang menggarapnya sedikit. Kalaupun ada yang menggarapnya, treatmentnya belum kena. Adalah segmentasi anak muda, terutama anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda gaul.
Kalau anak muda aktivis udah digarap dari tahun 98 kali. Sejak reformasi udah banyak tuh lahir komunitas-komunitas dakwah kampus, dakwah sekolah dengan rohisnya, dengan LDK-nya kan. Tapi anak main bahkan LDK dan rohis mungkin belum menjadi dominan di sekolah dan di kampus. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan komunitas lain. Maka kita mencoba untuk mengambil segmentasi anak main dan anak nongkrong. Lalu konsep berpikir kontekstual kita dijadikan sebagai cara kita berpikir untuk memprogram, mengkonsep, membuat strategi, agenda, priorisasi. Saya presentasikan semua ini di depan Ustadz Abdul Somad, di depan Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Umar Mita, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Semuanya ngasih label halal, 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 halal. Nggak ada yang bilang saya bid'ah. Alhamdulillah. Karena kalau ada yang bilang saya bid'ah di antara mereka, saya akan perbaiki. Terutama Ustadz Umar Mita. Sebagai yang paling di antara kita tuh yang paling saklek Ustadz Umar Mita. Kalau saya, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak, Ustadz Abu Somad, kita masih ya gitulah. Kalau Ustadz Umar Mita nggak bisa. Tapi sangat bijak menyikapi perbedaan di kita. Kenapa? Beliau nggak setuju, tapi kok membiarkan? Karena beliau tahu perbedaan kita itu hanyalah perbedaan dalam hal yang furu'iyah, bukan usul. Sehingga boleh kita bertoleransi dalam hal itu. Kalau perbedaannya udah usul itu prinsip dalam agama. Saya yakin Ustadz Umar Mita nggak mungkin diam. Pasti saya ditegur sama beliau. Kebenaran perbedaan kita hanya dalam masalah furu, cabang, bukan hal prinsip. Sehingga beliau mengatakan, ya antum punya ijtihad akhi. Ikutin saja, masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Wah, ngeri juga nih bahasanya. Tapi kita jalan bareng, kita kayak pas di Jogja. Sebetulnya itu kan lagi ada meeting para ustadz yang gak kita posting, yang gak kita publish. Kenapa? Itu membahas hal yang sifatnya agenda-agenda dakwah ke depan. Saya diamanahi untuk bikin strateginya, bikin programmingnya, priorisasi sampai 6 periode, sekitar 20 atau 15 tahun ke depan. Dan mereka untuk membangun network, Ustadz Abu Somad keliling-keliling, kita bagi tugas. Tapi yang kita publish bagian entertainnya, naik delman, saya megang papan, Ustadz Felix megang gitar, gak bisa main juga sebetulnya. Maaf Ustadz, bocor kartunya. Jadi karena aslinya Ustadz Felix gak pernah main gitar, jadi artinya jangan langsung kita menjudge Ustadz Felix main gitar. Enggak, itu hanya megang doang. Yang main siapa? Yang main itu cuman back sound. Jadi saya megang papan, Ustadz Mustafa Umar di dalam dengan Ustadz Umar Mita. Terus kita jalan delman malam-malam nyari nasi goreng, nyari angkringan-angkringan gitu. Itu yang kita publish sebagai syiar apa? Syiar ukhuwah. Tapi bab diskusi kita 12 jam yang rumit, yang cukup serius nggak kita publish karena emang kebutuhannya tidak perlu dipublish. Ini teman-teman menunjukkan bahwa memang konsep berpikir ulama dari sejak zaman sahabat itu udah beda. Kalau yang tadi yang kedua kontekstual, memahami maqasidus syariah. Apa maksud dari syariah? Kalau yang pertama memahaminya nggak usah paham maksudnya, pokoknya ikutin aja. Dua-duanya juga ada alasan yang baik. Kalau saya berhusnuzon, kalau ulama pertama yang tekstual, husnuzon saya mereka sangat hati-hati dengan agama dan saya respect dengan sikap itu. Kalau yang kedua, saya husnuzon, mereka ingin agama ini selalu relevan dan bisa ngasih solusi konkret di setiap masa yang berubah dinamikanya. Saya juga respect dengan niat itu. Terus apa alasan kita untuk saling menjudge kalau udah gitu? Sama-sama baik kan? Yang satu hati-hati, yang satu lagi justru pengen Islam ini bisa ngasih solusi. Sehingga butuh sebuah formula berpikir. Kalau pakai tekstual, dia agak kadang tidak nyambung dengan konteks yang ada di zaman sekarang. Termasuk masalah isbal. Hadisnya sama, tapi persepsinya berbeda. Hadisnya tidak akan masuk surga orang yang musbil, orang yang isbal. Kita sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan hadis itu, teman-teman yang tekstual sepakat. Kairo dan Madinah, dua kutub keilmuan Islam zaman sekarang ini sama-sama sepakat dengan hadis itu. Sepakat, tapi beda persepsi, interpretasi, tafsir, syarah. Madinah memahaminya, isbal adalah ukuran pakaian. Siapa yang memakai pakaian di bawah mata kaki, gak masuk surga. Laki-laki. Kalau cewek ya memang sebaiknya di bawah mata kaki. Kalau keinjak-injak Ustaz gak apa-apa. Cewek yang memakai baju kayak abaya yang keinjak-injak,
Kalau dia tidak melihat dan tidak mencium ada kotoran di pakaiannya, maka itu sudah dianggap suci. Di kita kan tanah dianggap kotor ya. Padahal tanah itu alat bersuci kedua setelah air. Jadi kalau dia udah kesapu dengan tanah, keinjak-injak, warnanya cuma warna tanah, lalu dilihat tidak ada kotoran secara jelas dan dicium tidak ada aroma kotoran, maka itu pakaian yang sudah dianggap suci. Cuman di kita kadang-kadang ada rasa, duh gimana ya sholat di bawah ini masih banyak bekas tanah, ini mah perasaan kita, bukan perasaan fikih. Kadang-kadang perasaan kita dengan fikih beda. Kalau kita mah asa gimana gitu ya, kayak nggak menghormati Allah, nggak. Kalau fikih itu menghormati, karena Allah sendiri yang membolehkan. Cuman ya pilihan masing-masing. Terus kalau yang tekstual menganggap isbal itu di bawah mata kaki, ukuran pakaian. Karena memang secara sejarah lahirnya istilah isbal memang dari ukuran pakaian. Jadi mereka memahami isbal secara tekstual emang ukuran pakaian di bawah mata kaki. Sedangkan Abu Bakar di atas, sedangkan sahabat di atas mata kaki hampir selutut, Abu Bakar di bawah mata kaki. Ini yang tekstual. Sehingga sampai hari kiamat yang memakai pakaian di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Berat juga ya. Banyak juga ahli nerakanya nih. Tapi kita respect, ya nggak apa-apa. Tapi saya memahami secara kontekstual, nggak kayak gitu. Kenapa? Kita pahami dulu maksud, makosid syariah. Apa sih maksud syariah? Apa sih maksud dari dalil itu? Kita pelajari lagi secara lebih detail. Konteks ketika kalimat isbal itu disampaikan. Dulu orang Arab di masa Nabi atau di masa jahiliyah membedakan kaya dan miskin itu dari ukuran pakaian. Ini kalau kita pelajari konteksnya ya, bukan teksnya. Konteksnya mereka membedakan orang kaya dengan orang miskin dari ukuran pakaian. Orang kaya sanggup membeli kain panjang sehingga pakaian mereka di bawah mata kaki. Sedangkan orang miskin nggak sanggup beli kain panjang sehingga pakaian mereka di atas mata kaki. Lalu muncullah kesenjangan sosial di mana orang menunjukkan status sosialnya lewat pakaiannya. Sehingga kalau dia memakai pakaian di bawah mata kaki, kesannya saya ini orang kaya, sombong. Maka ilahnya sombong. Ilahnya apa? Sombong. Balik lagi kepada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada alasan atau ilahnya ada dan tiada. Berarti ilahnya apa? Sombong menurut kontekstual, konsep berpikir yang kedua. Sekarang ilah sombong itu sudah tidak lagi terletak kepada ukuran pakaian, tetapi berubah menjadi brand. Orang yang memakai brand tertentu hanya untuk menunjukkan status sosialnya, jadi branded minded, maka dia termasuk orang yang isbal. Kenapa? Karena ilahnya sombong dengan brand itu. Kalau dengan brand itu dia tidak menyombongkan diri Ustadz, sekedar karena kebutuhan, dia pakai handphone yang bagus, yang keluaran terbaru, kenapa dia pakai itu? Karena kebutuhan. Tapi kalau dia pakai itu terus taruh di atas meja pas di kafe biar semua orang tahu bahwa dia handphonenya paling bagus sendiri. Terus dia taruh kunci mobilnya, mungkin mobilnya BMW, Mercy atau apa Rubicon atau Lamborghini taruh di atas meja kalau masih pakai kunci. Supaya orang semua tahu bahwa dia bawa mobil itu. Dia misalnya pakai pakaian dengan jenis motor besar atau motor gede tertentu, menunjukkan bahwa saya ini orang kaya. Kalau niatnya kiber, sombong, berarti dia musbil. Dan relevan dengan hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil zarrah. Tapi kan kita nggak bisa menjudge orang kan. Yang pakai pakaian Harley tadi misalnya, bisa jadi dia pakai pakaian itu bagian dari cara dia membangun network. Saya baru tahu kemarin ketika kita nongkrong bareng teman-teman Harley, saya dulu saya minta maaf, sempat suuzon. Gaya Harley. Kenapa suuzon? Karena nggak sanggup beli. Biasanya kan suuzon gitu dengki ya, karena nggak sanggup jadi kayak kita dengki sama orang. Kemarin saya baru tahu Ustadz, memang banyak sih yang memandang kita kayak gimana gitu, seolah-olah gaya-gayaan, ngapain sih motor mahal-mahal amat, di atas 500 juta. Enggak Ustadz, ini mah kebutuhan bisnis. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya ini kebutuhan bisnis. Dengan saya punya Harley, saya punya network,
Saya punya circle baru dalam bisnis saya. Dan circle ini potensial untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Oh kalau gitu ini bagian dari kebutuhan pekerjaan, bukan dari bentuk sombong. Maka kita nggak bisa menjudge bahwa itu isbal. Tapi kalau niatnya menyombongkan diri, pakaiannya, aksesorisnya, kendaraannya, rumahnya, berarti dia musbil, orang yang sombong. Ini pemahaman ulama kontekstual. Sehingga ulama kontekstual melihat isbal bukan lagi dari ukuran pakaian, celana atau jubah, tapi melihat dari brand yang dia pakai. Kalau niatnya sombong, nunjukin status sosial, merasa bangga diri, merasa lebih daripada orang lain, ana khairum min, ini kena penyakit iblis, saya lebih baik daripada orang lain. Ana aktsaru minka malau wa nafara. Saya punya lebih banyak harta dan lebih banyak pengikut di dalam surat Al-Kahfi kan? Ini pemahaman ulama kontekstual. Sehingga dia berubah maksudnya bukan maknanya, maknanya sama, maksudnya sesuai dengan konteks zaman. Dulu orang menyombongkan diri dengan ukuran pakaian, sekarang orang menyombongkan diri dengan brand. Apalagi pakai plat tertentu, warna tertentu, menunjukkan status tertentu. Dia mungkin aparat. Kalau dia niatnya itu untuk menyombongkan diri, maka dia isbal. Kalau dia itu bagian dari kerjaan dia, maka itu sah-sah saja. Pakai lampu tertentu di depan kendaraannya, supaya di tol bisa minggir-minggirin orang. Pakai alarm tertentu supaya di tol dikira ini orang penting banget. Berarti dia sudah isbal. Kalau dia di dunia meminggir-minggirkan orang tanpa alasan yang dibolehkan, nanti dia di padang mahsyar dipinggir-pinggirin sama malaikat. Geser loh. Sama malaikat. Kan hidup kita kan 2 kali kan? Mati sekali, hidup 2 kali. Di dunia dan di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia itu lebih beruntung loh. Kalau bisa sih jangan dibalas. Caranya biar nggak dibalas, taubat. Kalau nggak taubat, dibalas. Kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia itu masih mending. Dibalas di akhirat itu yang sebel banget. Karena yang ngebalasnya malaikat. Kebayang malaikat nyenggol gimana? Apaan sih? Malaikat bisa dari ujung timur ke ujung barat tuh. Terhempas. Karena malaikat. Makanya kita yang sering dipinggir-pinggirin di jalan gitu kan ya kayak ngalah. Aduh apaan saya mah orang biasa aja. Ya saya mah apa tuh remeh-remeh gitu kan ya. Nanti di akhirat kita tuh pakai patwal. Patwalnya malaikat. Jadi orang yang lagi pada ngantri ke padang mahsyar, kita lewat. Lewat malaikat gitu kan, patwalnya minggir, belah semuanya, kita sampai ke padang mahsyar, sampai ke tempat dihisab lebih gampang. Insya Allah kalau kita sabar. Jadi intinya teman-teman, ini pola pikir yang berbeda antara ulama tekstual dengan ulama kontekstual. Dan ulama kontekstual pun nanti terbelah-belah lagi jadi beberapa mazhab karena pemahaman mereka yang berbeda. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini gak akan berakhir karena emang itulah Islam. Terus kita di mana Ustadz? Sebagai jamaah, sebagai umat, sebagai orang awam, milih yang mana nih? Bukan milih yang April ya. Milih mazhab maksudnya. Ini jadi salah. Ini diedit, milih yang mana? Ustadz Hanan ternyata kampanye. Enggak, saya lagi ngomongin mazhab. Lagian mazhab ada 4 kan? Bukan 2 loh ya. 4. Itu yang kita kenal ya. Makanya saya selalu foto tuh Ibu-ibu jangan suuzon ya. Kalau saya bilang ini berarti 4 mazhab. Ini juga berarti Robiah. Robiah itu simbol perdamaian. Yang dulu ada kejadian kudeta militer di Mesir. Guru saya meninggal dalam kudeta militer itu ditembak sama sniper yang ngajarin saya ilmu pergerakan, Dr. Abdurrahman Uwais. Sehingga saya mengenang beliau dengan simbol ini. Kalau ada yang menafsirkan Ustadz ini artinya mau segini ya, itu bukan tafsiran saya. Ya, Allahu a'lam. Nggak usah dipanjangkan, nanti di unfollow. Karena 60% follower saya itu cewek. Kalau di unfollow kan kerasa banget ya. Oke, balik lagi. Jadi kita gimana memilih pendapat mazhab fikih yang berbeda-beda nih gimana nih? Banyak cara. Satu yang paling penting, pelajari. Makanya al-ilmu qablal amal, belajar. Ustaz udah belajar makin bingung. Nomor 1 stepnya nih, tutorial memilih pasangan fikih. Mazhab maksudnya. Maksa banget sih Ustaz. Iya sih.
Tutorial memilih mazhab fikih. 1, ini urutan ya, bukan pilihan, bukan diacak, urutan. 1, pelajari. Nggak boleh kita langsung milih tanpa mempelajarinya, harus pelajari dulu. 2, nah kalau kita udah mempelajari masih bingung, Ustadz makin kita pelajari, ada yang bilang gini boleh, yang bilang ini nggak boleh, terus makin bingung Ustadz, gimana? Yang kedua kata ulama, kita boleh memilih yang paling kita yakini setelah mempelajari, bukan sebelum mempelajari. Kalau sebelum mempelajari kita memilih modus yang paling sesuai dengan hawa nafsu kita, itu bahaya. Tapi kalau setelah mempelajari, pilih yang paling kita yakini dengan syarat menghormati pilihan yang berbeda dengan kita. Ustadz, saya yakin semuanya. Nah, kalau yakin semuanya, bolehkah kita memilih yang paling mudah? Boleh. Ustadz, kok agama cari yang paling gampang? Cari yang paling susah, ya terserah, itu pilihan masing-masing. Mau cari yang paling susah silakan, tapi fatwa gak boleh memberikan yang paling susah. Kenapa? Yassir wala tu'assir. Itu adalah pesan Nabi kepada Muaz sebelum Muaz diutus menjadi dai. Tugas dai itu adalah memudahkan orang kepada Allah, bukan mempersulit. Belum juga masuk masjid udah suruh pulang. Kenapa? Neraka kamu. Gimana mau ke surga? Jadi mudahkan orang. Tatoan boleh ke masjid enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu pulang dari masjid tatoan. Tapi udah terlanjur tatoan ke masjid. Makanya kan ada kata Ustaz Abu Somad, tatoan sholat boleh. Ini udah enggak tatoan, enggak sholat kan kasihan ya. Jadi kayak enggak ada apa yang mau dia gaya-gayain gitu. Jadi tatoan boleh ke masjid? Boleh. Belum berhijab, boleh enggak ikut taklim? Boleh. Bukan boleh belum berhijabnya, boleh ikut taklimnya. Bagaimana dia akan kuat hatinya dan jadi mantap untuk berhijab kalau dia nggak dibolehkan ikut taklim? Ustadz, saya masih banyak dosa, boleh nggak ikut taklim? Boleh. Ustadz, saya masih berzina, boleh nggak ikut belajar agama? Boleh. Belajar agama semua orang boleh, bahkan dia belum masuk Islam pun boleh. Apalagi udah masuk Islam kan? Belum masuk Islam aja, dia masih syirik, dia masih kafir, dia masih menyembah selain Allah. Boleh nggak belajar Islam? Boleh. Boleh nggak dia ke masjid? Boleh. Yang nggak boleh dia sholat. Kenapa? Karena dia belum syahadat, belum banyak beberapa hal yang harus dia penuhi dulu. Tapi kalau dia ke masjid, bahkan sebagian besar ulama mengatakan boleh kalau hajatnya untuk taklim. Yang nggak boleh itu cuman Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu yang nggak boleh. Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, boleh. Tapi dengan syarat menjaga adab-adab masjid. Niatnya apa? Pengen belajar agama. Tapi kalau nggak ke masjid, maka kita yang masjid yang keluar. Gimana caranya? Dakwah harus keluar. Dakwah itu tidak terbatas hanya di dalam masjid. Sejak kapan dakwah itu dibatasi dengan pagar masjid? Memangnya dakwah itu sebuah ritual? Dakwah itu bagian dari muamalah. Maka dakwah di dalam masjid dan di luar masjid. Dakwah di ruangan utama masjid atau di kafe. Dakwah di tempat main, di skatepark. Dakwah di pantai. Dakwah di anak-anak motor, anak-anak mobil, dimanapun. Gak terbatas dengan dinding masjid. Seolah-olah kalau keluar dari masjid jadi kurang pahalanya. Padahal mengajak orang yang luar jauh dari masjid ke masjid itu effortnya luar biasa. Dan insya Allah pahalanya juga luar biasa. Balik lagi yang ke tadi, gimana kita memilih yang paling mudah Ustadz? Ada cerita enggak? Ada. Saya jarang membahas ini dalam taklim. Kisah di zaman Abu Bakar jadi khalifah, ada seseorang yang mentalak istrinya dengan teks kalimatnya, captionnya gini. Saya talak kamu sampai hin. Talaktuki hatta hin. Saya talak kamu. Talak di sini artinya saya tidak akan bergaul dengan kamu sampai satu hin. Hin itu istilah bahasa Arab yang menunjukkan makna durasi waktu. Namanya hin. Saya tidak akan mempergauli kamu karena lagi marah nih sampai satu hin. Istrinya sedih, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Digituin sama suaminya, diputusin. Udah gitu suaminya bingung, udah insaf, dia nyesel. Duh, kenapa saya ngomong gini ke istri saya ya? Pengen balikan .
Tapi balikannya gimana? 1 hin teh berapa lama? Dia bingung 1 hin berapa lama? Pergilah kepada Abu Bakar nanya, ya Abu Bakar, ya Khalifata Rasulillah. Saya pengen nanya 1 hin itu berapa lama? Kenapa kamu tanya gitu? Soalnya saya mengatakan saya tidak akan mempergauli istri saya bersumpah tidak akan mempergauli istri saya sampai 1 hin. Dan saya sudah bersumpah. Saya nggak tahu berapa 1 hin itu berapa lama. Kata Abu Bakar 1 hin 1 bulan. Oh gitu, ya udah saya akan sabar 1 bulan. Nanti setelah lewat 1 bulan berarti sumpah saya udah nggak berlaku. Saya akan datang menjemput istri saya. Cuman dia masih penasaran. Dia menanya ke Umar, ya Umar, ya Abu Hafas, saya pernah bilang gini ke istri saya 1 hin. Kira-kira menurut Umar berapa 1 hin? Kata Umar 1 hin, ya 1 tahun. Dia bingung, hah? Beneran 1 tahun? Ya 1 hin 1 tahun. Berarti saya harus meninggalkan istri saya setahun? Gak kuat. Wah, kenapa beda-beda ya jawabannya Abu Bakar dan Umar? Akhirnya nanya ke Ali, ya Abul Hasan, saya mau ngomong kayak gini ke istri saya dan udah terlanjur sumpah 1 hin. Kira-kira 1 hin itu berapa lama? Kata Ali, 1 hin ya sampai hari kiamat. 1 hin abadi sampai hari kiamat. Makin bingung, berarti saya udah gak bisa balikan dengan istri saya kalau ngikutin pendapat Ali. Bingung, pas sholat berjamaah, habis selesai sholat dia minta izin, boleh saya berdiri ngomong? Kata Abu Bakar, silakan, ada apa masalah kamu, hajat kamu apa? Kata dia, wahai kaum muslimin, saya punya masalah dengan istri saya terlanjur bersumpah untuk tidak mempergaulinya 1 hin. Lalu saya tanya kepada Abu Bakar 1 hin, Abu Bakar bilang sebulan, saya tenang. Tapi saya salah, ngapain saya tanya ke Umar? Saya katanya ke Umar 1 hin, kata Umar setahun. Saya tanya ke Ali 1 hin, katanya seumur hidup. Bagaimana nasib saya wahai kaum muslimin? Akhirnya para sahabat nanya balik kepada 3 mufti ini, 3 orang keren ini. Ya Abu Bakar, kenapa kamu bilang 1 hin 1 bulan? Abu Bakar keluarkan ayat. Allah berfirman, saya lupa kalau yang ayat ini nih. Yang intinya hin di dalam ayat itu 1 bulan. Oh benar juga ya, ada dalilnya. Umar, kenapa kamu bilang 1 hin itu 1 tahun, 6 bulan minimal sampai 1 tahun? Umar mengatakan Allah juga berfirman. Ini saya ingat ayatnya. Tu'ti ukullaha kullahinin biizni rabbiha. Buah kurma itu, pohon kurma itu memberikan buah kepada